Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita mau menyambut kenaikan Tuhan ke surga. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus ialah juru selamat kita yang hidup. Ia bangkit dari orang mati dan naik ke atas surga. Amin. Bapak Ibu Saudara semua, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita siapkan fokus pikiran kita, agar kita dapat konsentrasi dalam memuji menyembah Tuhan, dalam mendengarkan firman Tuhan nanti. Sebelum itu saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Yesus. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Bapa buat kasih setia Tuhan di dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada setiap kami anak-Mu, Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk perlindungan Tuhan Yesus. Panjang hari Tuhan Yesus, Kau selalu menyertai setiap kami semua Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami berada di dalam lindungan-Mu Tuhan Yesus. Kau tetap ada bersama dengan kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, terlebih dahulu Kau sucikan, kuduskan kami Bapa. Ampuni setiap kami Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat Tuhan Yesus. Agar Bapa, saat kami menghampiri tata kudus-Mu Tuhan, tidak ada satu bentuk dosa pun Bapa yang menghalangi kami Tuhan Yesus untuk mendapatkan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk mendapatkan urapan Tuhan yang luar biasa Bapa. Maka Tuhan, pada saat ini Tuhan Yesus, kami membuka hati kami Tuhan Yesus. Kami membuka pikiran kami Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap kami semua Tuhan Yesus. Tutup bungkus setiap kami semua Tuhan. Dimanapun Tuhan Yesus saat ini kami berada Tuhan Yesus, dimanapun kami mendengarkan video ini Tuhan Yesus, maka Tuhan, lawatan Tuhan akan menyertai kami, akan menutup bungkus kami semua Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan Yesus menolak Tuhan setiap kuasa roh jahat, roh intimidasi, roh yang bukan daripada Tuhan, yang akan mengganggu kami saat ibadah berlangsung Tuhan Yesus. Semuanya kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas kami semua Tuhan Yesus, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memenuhi setiap kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memulai ibadah ini Bapa, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin Yesus. Kita masih dalam saat teduh. Kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan Yesus. Ia mengatakan layak dipuji disembah. Haleluya Yesus. Kau
ajaib Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, saat kami mengandalkan Engkau Tuhan Yesus, maka Tuhan, mukjizat demi mukjizat akan terjadi di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Allah Kudus, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik Tuhan Yesus untuk setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, rahmat Tuhan terus mengalir Bapa. Berkat Tuhan terus mengalir untuk setiap keluarga di tempat ini Tuhan Yesus. Untuk setiap kami yang mendengarkan video ini Tuhan Yesus. Kami rasakan Tuhan rahmat Tuhan yang dahsyat Tuhan Yesus. Kami rasakan Tuhan kuasa Tuhan yang luar biasa Tuhan. Saat ini mengalir Tuhan, mengalir memenuhi setiap jemaat Tuhan yang di rumah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami akan lanjutkan ibadah ini Tuhan. Mari Tuhan terus merapi kami dengan sukacita. Kami mau memuji pemulihan nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Anak Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Saya berharap dan saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini dalam keadaan sehat, bersukacita dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mungkin Bapak Ibu boleh bersama dengan keluarga yang lain dan katakan, hari ini Tuhan Yesus naik untuk kita semua. Amin. Puji Tuhan. Kita mau merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dia akan naik ke surga, membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Saat ini kita akan menaikkan pujian. Kita katakan, ada kuasa dalam darah-Nya. Kita mulai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab ketika kita bersama Tuhan Yesus, apapun masalahnya, apapun penyakitnya, kita akan menang dan kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus,
Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan fokus pikiran kita pada firman Tuhan yang disampaikan. Biar firman Tuhan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita. Sebelum mendengarkan sebagian daripada isi firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian yang mengatakan, kemenangan terjadi di sini. See
pengakuannya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah untuk ya Tuhan, memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Kami bersyukur kalau pagi hari ini boleh bersama-sama mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu, bahkan jadikan lidah mulut hamba-Mu menjadi lidah mulut-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang adalah isi hati hamba. Firman Allah yang penuh kuasa memberkati kami pada pagi hari ini. Firman Allah yang penuh kuasa memberkati seluruh jemaat-Mu yang pagi hari ini beribadah bersama-sama dengan kami di rumah masing-masing. Karena kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami semua. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kami percaya sampai saat ini semua jemaat dalam keadaan baik. Firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan itu, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, lain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus, Ia naik ke surga. Ia naik ke surga. Yesus Kristus, Ia naik ke surga itu diakui oleh dunia. Sekalipun mereka tidak percaya, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mereka mengakuinya sebagai bukti bahwa pengakuan mereka itu bahwa hari ini, hari Kamis, tanggal 21 Mei adalah hari tanggal merah. Itu berarti dunia mengakui bahwa Tuhannya orang Kristen, yaitu Yesus Kristus itu, Ia naik ke surga. Jadi berbahagialah kita semua, orang-orang yang percaya Yesus. Berbahagialah kita semua, orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Oleh karena kita punya Allah yang hidup. Dia mati untuk kita, Dia bangkit untuk kita, dan Dia naik ke surga berdoa untuk kita. Di hari-hari terakhir, sebelum Ia naik ke surga, Dia katakan kepada Bapa, Dia berdoa kepada Bapa di surga. Isi doa itu adalah 4 hal. Ada 4 hal yang Yesus minta kepada Bapa sebelum Ia naik ke surga. Yang tercatat di dalam Injil Yohanes 17 ini, ayat 9, Ia mengatakan, aku berdoa untuk mereka. Aku berdoa, Yesus itu berdoa untuk murid-muridnya. Yesus berdoa untuk semua orang-orang percaya, untuk kita dan sebagai gerejanya. Yang pertama adalah Yesus meminta kepada Bapa supaya Bapa itu memelihara gerejanya, supaya Bapa itu memelihara orang-orang percaya. Sebagaimana Yesus katakan, pada waktu aku di dunia ini aku menjaga mereka, sehingga tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa dan tersesat. Itu sebabnya Bapa, aku berdoa kepadamu supaya Engkau Bapa memelihara mereka, supaya Bapa memelihara orang-orang percaya, menjaga orang-orang percaya ini sebagai gerejanya, supaya jangan ada satu pun yang binasa, supaya jangan ada satu pun yang tersesat dan salah jalan. Itu doa Tuhan Yesus kepada Bapa untuk kita semua sebagai gerejanya. Yesus merindukan supaya kita sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja, tetap terpelihara oleh Tuhan. Sebagaimana di dalam kitab Mazmur di sana pasal 23, bahwa Allah itu gembala kita dan tak kekurangan aku. Aku tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik, karena Tuhan memelihara dan Tuhan menjaga, sehingga kita semua dalam keadaan selamat, tetap berada di dalam Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Kemudian yang kedua, tertulis di dalam ayat yang ke-15, di sini mengatakan, aku berdoa supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Aku berdoa kepadamu Bapa untuk semua orang-orang percaya, untuk gerejanya, untuk murid-muridmu, untuk murid-muridku, supaya Engkau
melindungi mereka dari yang jahat. Siapa yang dimaksudkan yang jahat itu? Yang jahat itu adalah kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, iblis, setan-setan yang pada setiap saat dan setiap waktu mereka itu dikatakan dalam firman Tuhan, mereka selalu mencari kesempatan bagaimana, kapan orang-orang percaya itu dalam keadaan lemah, dalam keadaan lengah, maka si jahat itu, kuasa setan itu akan merasuk dalam pikiran orang-orang percaya. Sebagaimana iblis membisikkan sesuatu kepada Yudas Iskariot. Pada waktu Yudas Iskariot dalam keadaan lemah, maka disitulah iblis itu, yang jahat itu, menjatuhkan manusia. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus, dia berdoa kepada Bapa. Dalam ayat yang ke-17, kuduskanlah mereka, kuduskanlah murid-muridku ini, kuduskanlah orang-orang percaya, kuduskanlah mereka sebagai gerejanya, sebagai gereja, dikuduskan dengan kebenaran firman Allah. Yesus dia berdoa kepada Bapa supaya kita ini sebagai orang-orang percaya selalu dikuduskan pada setiap saat dan setiap waktu dengan firman Tuhan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat yang ke-21, Yesus ia berdoa kepada Bapa, aku berdoa supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Doa Tuhan Yesus Kristus di hari-hari terakhir sebelum Ia naik ke surga untuk murid-muridnya dan untuk kita semua, supaya kita itu menjadi satu, tidak tercerai-berai, tidak terpecah-pecah, supaya kita tetap menjadi orang-orang percaya yang kokoh dan kuat, supaya kita menjadi gereja Tuhan yang tetap kokoh, menjadi satu, tidak terpecah-pecah, tidak tercerai-berai. Kalau orang percaya tercerai-berai antara satu dengan yang lain, maka itu adalah sudah mengalami sebuah kegagalan di dalam kehidupan kekristenan. Tidak menjadi kesaksian yang baik kepada dunia ini. Tetapi Yesus ia berdoa kepada Bapa, Bapa, aku minta kepadamu supaya mereka ini tetap menjadi satu sama dengan aku, dengan Bapa. Karena kalau mereka itu tetap menjadi satu, saling mengasihi, maka dunia akan percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi. Itulah doa di hari-hari terakhir ketika Tuhan Yesus Kristus dia akan naik ke surga. Kemudian di dalam Kisah Rasul yang pertama ayat 8. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, ia mengatakan, Lukas menulis dalam Kisah Rasul ini, ia mengatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Firman Tuhan mengatakan kepada kita semua bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai gerejanya Tuhan harus menjadi saksi. Saksinya Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian, dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja di lingkungan apapun, maka kita harus menjadi saksi. Karena Tuhan memberikan kuasa kepada kita apabila Roh Kudus turun ke atas kita, dan Roh Kudus itu memberikan kuasa, memberikan kemampuan untuk kita untuk menjadi saksi bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang baik, bahwa kita adalah orang-orang percaya yang telah diselamatkan, bahwa kita adalah orang-orang percaya yang memberitakan Injil, orang-orang percaya yang tidak berdiam diri, tetapi kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita menjadi orang-orang percaya yang memberitakan Injil, menjadi orang-orang percaya yang giat di dalam pekerjaan Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kisah Rasul di sini juga di dalam ayat yang ke-10 sampai 11, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu mau melihat dia naik ke surga." Haleluya. Kematian Tuhan Yesus untuk kita semuanya sudah tergenapi. Kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian sudah tergenapi. Yesus naik ke surga juga sudah tergenapi. Tinggal satu lagi yang belum tergenapi, yaitu bahwa ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Ia akan datang kembali, Yesus Kristus, yang juga disebut Isa Al-Masih. Isa itu adalah Yesus. Isa Al-Masih itu juru selamat. Ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat, kata malaikat dari surga, memberitahukan kepada murid-muridnya, dan berita itu disampaikan oleh malaikat kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, kita harus yakin, kita harus benar-benar percaya, harus menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang percaya yang selalu siap sedia bahwa Yesus itu akan datang kembali dengan cara yang sama sebagaimana ia naik ke surga. Berbahagialah kita sebagai orang-orang percaya, karena kita punya Allah yang akan datang kembali menjemput orang-orang kudusnya untuk dibawa naik ke surga. Tetapi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang tidak bertobat, yang tidak hidup di dalam kekudusan dan kesetiaan kepada Tuhan, jangan harap mereka akan diangkat bersama-sama dengan dia. Mereka akan ditinggalkan di dunia ini, hidup dalam penderitaan dan siksaan. Oleh sebab itu, kita semuanya harus benar-benar menjadi orang-orang percaya yang takut akan Allah. Karena Yesus itu akan datang kembali dengan cara yang sama. Kapan waktunya? Tidak diberitahukan
oleh Tuhan di dalam firman ini. Kapan waktunya? Itu sebabnya kita harus terus berjaga-jaga. Harus tetap menjadi orang-orang percaya memiliki iman yang kokoh dan kuat. Kenapa tidak dikasih tahu datangnya Yesus itu? Datangnya untuk kedua kalinya itu tidak dikasih tahu tahunnya. Karena sebagai manusia, kalau umpamanya dikasih tahu tahun 2025 akan datang, nanti tahun 2025 bulan Desember baru bertobat. Nah, seperti itulah manusia. Itu sebabnya tidak dikasih tahu kapan harinya, kapan bulannya, kapan tahunnya yang akan datang, supaya tetap kita menjadi orang-orang percaya yang memiliki iman yang kuat pada setiap saat dan setiap waktu. Ketika Yesus datang kembali untuk kali yang kedua, kita tetap bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, itu kedatangan Tuhan Yesus itu pasti akan terjadi, pasti akan tergenapi sebagaimana kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, Yesus naik ke surga, semuanya telah terjadi. Apa yang dikatakan di dalam firman-Nya telah terjadi, tinggal satu, yaitu bahwa Yesus akan datang kembali untuk kali yang kedua menjemput orang-orang kudusnya. Yang ketiga, di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53 di sini mengatakan, lalu Yesus membawa murid-muridnya keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, Yesus berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud, murid-murid itu sujud menyembah kepada Yesus. Lalu murid-murid itu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus dia mau naik ke surga, apa yang dia lakukan? Ia mengangkat tangannya, ia memberkati murid-muridnya terlebih dahulu. Yesus ia mengangkat tangannya, memberkati kita sebagai orang-orang percaya, memberkati gerejanya, sehingga posisi kita sebagai gereja Tuhan adalah kita sebagai orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Posisi kita, keadaan kita sebagai orang-orang percaya yang tetap setia, kita adalah sebagai orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Pribadi kita, rumah tangga kita, segala tugas-tugas kita, pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan ketika Yesus dia naik ke surga, mengangkat tangan dan memberkati kita, dan berkat itu berlaku dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan ketika sedang memberkati mereka, Yesus berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka, murid-murid Yesus itu sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Yang dilakukan para murid-murid Yesus ketika Yesus sudah naik ke surga itu, yaitu sujud dan menyembah Dia. Yang harus kita lakukan saat ini,
sebagai orang-orang percaya yang sebagai gereja Tuhan, kita harus senantiasa sujud dan menyembah Tuhan Yesus Kristus yang Dia adalah naik ke surga. Dia berdoa untuk kita semua sujud dan menyembah Tuhan. Orang-orang Kristen yang tidak bisa sujud dan menyembah Tuhan, orang-orang Kristen yang tidak bisa sujud dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, mereka akan kehilangan berkat itu. Murid-murid itu setelah mereka sujud dan menyembah Tuhan, mereka pulang. Bukan dengan sedih hati, tetapi mereka pulang ke rumah masing-masing dengan sukacita. Oleh karena Yesus mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya itu, memberkati kita semuanya, maka kita harus tetap menjadi orang-orang percaya yang bersukacita. Apapun yang terjadi hari ini, apapun yang terjadi di dalam bulan-bulan ini, mungkin dalam keadaan sulit, tetapi ingat bahwa Yesus itu telah memberkati kita, dan kita harus sujud terus menyembah Tuhan pada setiap saat dan setiap waktu, dan kita harus menjadi orang-orang percaya yang selalu bersukacita. Haleluya. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka, murid-murid Yesus itu, selalu rajin berada di dalam bait Allah untuk memuliakan Allah. Senantiasa memuliakan Allah sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan berbahagialah kita semua sebagai orang-orang percaya, karena kita memiliki Allah yang hidup, yang naik ke surga, diakui oleh dunia ini, dan kita berbahagia oleh karena kita, dosa-dosa kita telah diampuni dan jiwa kita telah diselamatkan. Oleh sebab itu, sujudlah menyembah Tuhan dan bersukacitalah senantiasa untuk Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita pada pagi hari ini, dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus mengerjakan firman ke dalam hidup kami, supaya kami pada pagi hari ini, ya Tuhan, diberkati oleh firman. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau Bapa, karena kami berada di dalam pemeliharaan Bapa. Karena kami, ya Tuhan, dijauhkan dari segala yang jahat. Kami senantiasa dikuduskan oleh kebenaran firman, dan kami senantiasa, ya Bapa, menjadi satu antara satu dengan yang lain, sebagaimana Engkau dan Bapa ya Yesus adalah satu. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kiranya Engkau memberkati kami semua dan seluruh jemaat yang pada pagi hari beribadah bersama-sama dengan kami semua di rumah masing-masing. Tuhan memberkati mereka semuanya dengan berkat sukacita, damai sejahtera, keselamatan yang dari Tuhan turun atas kami semua dan seluruh jemaat ini. Engkau memberkati mereka dengan kesehatan mereka, memberkati dengan, ya Bapa, berkat-berkat materi mereka. Engkau menyediakan apa yang mereka akan makan dan minum. Tuhan memberikan kecukupan dan bahkan memberikan kelimpahan.
Karena kami percaya bahwa berkat-berkat pemeliharaan Allah ini terus mengalir dalam kehidupan kami, sehingga tidak ada satupun di antara mereka, di antara kami semua yang berkekurangan, ya Bapa. Sebab kami berada di dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa serta bersyukur dan kami akhiri ibadah pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat-berkat yang dari surga. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, anugerah yang dari Allah Bapa, dan kasih karunia yang dari Allah Bapa menyertai kita semuanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara semua. Saya berharap setelah menyaksikan video ibadah ini kita semakin bersuka cita di dalam Tuhan dan terus tetap mengandalkan Tuhan. Saya memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara semua, mulai dari besok malam akan ada doa pencurahan Roh Kudus 10 malam. Bisa kita mulai dari besok malam. Dan juga jangan lupa untuk persembahan boleh ditransfer ke rekening di sini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.